Bagaimana cara seseorang kalau nggak jago tapi bisa menciptakan karya masterpiece? Nggak jago tetapi tetap diasah itu bukan berarti nggak jago, Bung. Kita balik lagi, apa yang dicari manusia? Keuntungan apa keadilan? Oke. Seberapa besar value keadilan itu di lingkungan manusia? Kalau ngomongin tentang pendidikan inklusi itu masih sangat minim di Indonesia, dan menurut aku ini terjadi karena kurang didorong oleh pemerintah itu sendiri gitu. Apakah Balik Anda lagi, tahu? Apakah upaya Anda tahu pemerintah- jika upaya literasi sekarang pemerintah itu tidak terus akan kita terwujud ketika penguasa adalah orang-orang yang gila duit, gila harta. Masih bersama kita di Suara Mahasiswa. Mas Kuat, tadi mungkin suasananya masih bisa santai dan ringan ya. Tapi sekarang waktunya kita masuk ke segmen yang bikin suasana makin menegangkan, yaitu segmen Tersudut. Nah, kalau tadi masih bisa senyum santai, kali ini siap-siap denger argumen-argumen tajam, tapi tetap sehat dong pastinya. Kira-kira siapa yang bisa bertahan dengan argumennya? So, inilah segmen Tersudut. Mas Kuat, kita sekarang berada di segmen Tersudut. Di babak ini, satu peserta dengan title jurusan underrated akan maju lebih dulu untuk menyampaikan pernyataan di depan. Setelah itu, para peserta jurusan populer dipersilakan berebut kursi untuk menanggapi dan mempertahankan argumen mereka. Sementara itu, peserta jurusan populer yang masih di belakang boleh mengangkat bendera jika merasa tidak setuju dengan pendapat yang sedang disampaikan. Begitu 3 papan yang menunjukkan warna merah terangkat, para peserta jurusan populer yang sedang berdebat dengan jurusan underrated harus mundur dan kursi panas akan kembali diperebutkan. Halo, namaku Nurlia Sari dari Program Studi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini aku dari jurusan IEK ini banyak yang mengira atau orang-orang tuh lebih memilih jurusan ilmu ekonomi saja atau pendidikan ekonomi ataupun ekonomi pembangunan, di mana ekonomi Islam ini merasa diterbelakangkan. Nyatanya orang-orang itu menganggap bahwa di Indonesia ini ekonomi Islam itu tidak bisa diterapkan. Kaleb dari ilmu komunikasi. Oke, untuk mosi ekonomi Islam terasa terbelakang dan banyak memilih jurusan ekonomi saja. Jadi ini maksudnya orang-orang lebih memilih ekonomi murni daripada ekonomi Islam. Kalau dari aku pribadi, singkatnya, kita balik lagi ke sifat dasar manusia. Semua manusia itu serakah. Dan yang kita tahu dari hukum ekonomi Islam itu membatasi namanya bunga. Which is bunga adalah sumber pendapatan manusia. Laba itu apa yang diincar sama manusia itu. Jadi kalau menurut aku, kenapa orang memilih ekonomi murni? Yang dikejar adalah harta duniawi, bukan harta akhirat. Simpelnya kayak gitu. Oke, baik, tapi nyatanya ekonomi Islam itu lebih berkeadilan. Karena kenapa? Ekonomi Islam memang memang melarang bunga itu tersebut, karena bunga ini menjadi sebuah sebenarnya bunga ini tuh menjadi ekonomi itu menghambat perekonomian, karena melalui bunga nantinya tuh akan menjadi bubble ekonomi sendiri, yang dimana nanti akan jadi krisis, yang dimana kita ketahui juga krisis itu sudah terjadi di tahun 98 maupun di 2018 karena adanya bunga tersebut seperti itu. Karena sebenarnya bunga ini jika tidak dikendalikan dengan baik atau bahkan terus-menerus, kalau di Indonesia ini memakai ekonomi seperti ini yang terus-menerus dengan bunga, itu nantinya malah akan terjadinya krisis. Dan juga di mana di ekonomi Islam kenapa bunga bisa bikin krisis? Karena bunga kayak misalnya bank sendiri gitu. Bank menciptakan bunga itu dengan uang-uang orang meminjam ke bank, terus lalu bank mendistribusikan
uangnya itu untuk orang-orang yang ingin berutang, terus kemudian bunganya itu menjadi suatu hasil gitu untuk bank sendiri, dan jadinya itu nanti yang orang ke orang kaya tuh itu aja gitu. Jadi makanya ekonomi itu tidak akan berputar dengan baik karena ekonomi itu berputar di orang-orang yang kaya saja gitu. Dia yang menanam uang lebih tinggi, nanti hasilnya bunganya juga lebih tinggi untuk ke dia lagi, seperti itu. Jadi itulah ekonomi yang tidak berkeadilan. Ekonomi Islam ini muncul untuk larangannya riba karena ekonomi Islam tuh sangat berkeadilan, seperti itu. Kita balik lagi, apa yang dicari manusia? Keuntungan apa keadilan? Oke. Seberapa besar value keadilan itu di lingkungan manusia secara real ya, ini secara pragmatis bukan secara teoritis gitu. Oke, baik. Mungkin kita bicara dengan gimana sih sifat manusia yang tadi sudah disebutkan serakah tersebut. Tapi kalau kita terus-menerus gitu ingin menjadi manusia seperti itu, apakah Indonesia akan lebih maju? Apakah ekonomi Indonesia akan terus berputar dengan baik? Karena kalau misalnya sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh orang manusia tersebut dengan keserakahan tersebut, manusia itu tidak akan berputar di sektor real, tidak akan nantinya itu ekonomi itu tidak akan berkelanjutan dengan baik gitu, dengan tidak menerapkan prinsip keadilan tersebut, seperti itu. Oke, kita contoh real aja gini ya. Kalau memang ekonomi Islam berkeadilan dan bisa memperbaiki kondisi ekonomi negara saat ini, kita cek negara-negara yang sudah maju, sudah mapan secara ekonomi, sudah mandiri, apakah menerapkan ekonomi Islam? Enggak. Nerapin bunga enggak? Nerapin. Sejahtera enggak? Sejahtera. Gitu. Kata siapa? Karena nyatanya yang di mana sekarang tuh ekonomi Islam itu sudah mulai berkembang. Dan di mana? Di Malaysia. Yang pertama tuh di Malaysia, nomor 1 ekonomi Islam itu berkembang di Malaysia. Di mana Malaysia juga sekarang menjadi negara maju karena sudah menerapkan ekonomi Islamnya dengan baik, seperti itu. Oke, kita balikin lagi negara. Baik, perkenalkan nama aku Kernapa Victoria. Nah, kita akan berbicara kenapa sih ekonomi Islam itu kayak dianggapnya terbelakang dan banyak orang maunya ekonomi murni aja. Oke, kita berbicara dengan jurusan ekonomi ya. Kalau kita ngambil jurusan ekonomi murni, nah kayak kalau ekonomi murni tuh kita udah pasti bisa juga belajar ekonomi Islam. Dan kalau misalkan kita ngambil jurusan ekonomi Islam, bagaimana sih dengan prospek pekerjaan? Misalkan anggaplah bank-bank. Nah, orang-orang itu mungkin akan cenderung juga mengambil bank-bank yang kayak netral aja gitu. Karena mereka balik lagi dengan perkataan teman saya yang menganggap bahwa like people don't even care about keadilan dan sistem apapun itu ya, karena mereka maunya ya laba, keuntungan. They don't even care about kayak mau bunga kayak keadilan, mereka cuma maunya cuan aja. Dan juga prospek pekerjaan ekonomi itu juga kalau mau belajar ekonomi Islam kita juga bisa mendalami itu juga kan di ekonomi murni, seperti itu. Oke, kata siapa ekonomi murni itu belajar ekonomi Islam? Tentunya itu sangat berbanding terbalik, karena saya yang mempelajari di ekonomi Islam sendiri, justru kita di ekonomi Islam itu sebelum kita belajar di ekonomi Islamnya, kita belajar dulu ekonomi murninya. Jadi bagaimana sih ekonomi murni ini yang sudah dijalankan, seperti itu. Dan yang tadi saya sudah bilang juga, jika semua orang, justru karena kami sebagai mahasiswa yang berpendidikan, apakah ingin gitu untuk generasi-generasi selanjutnya menerapkan prinsip bahwa manusia itu selalu serakah, seperti itu. Nyatanya banyak loh di luar sana masyarakat yang terbelakangi. Jika misalnya orang-orang tersebut selalu ingin berserakah, tetapi apakah Anda bisa menjamin jika kita menerapkan ekonomi Islam, dan apakah Indonesia bisa maju jika kita menerapkan ekonomi Islam ke seluruh penduduk di Indonesia? Tentunya bisa. Karena kenapa? Karena dalam ekonomi Islam ini, jika kita membawa ekonomi Islam ini adalah muamalah, di mana muamalah itu tidak untuk orang Muslim saja, tapi ini tuh untuk semuanya, seperti itu. Perkenalkan, saya Arya Jatira dari Ilmu Hukum.
Saya hanya ingin bertanya yang sederhana saja. Bahwasanya Anda tadi memberikan pernyataan bahwasannya kalau ekonomi mau berkembang itu tuh harus ada penanaman modal. Dan apabila di Indonesia itu menerapkan ekonomi Islam, bagaimana caranya orang-orang luar yang mereka itu memiliki paham kapitalis yang ingin memiliki uang sebanyak-banyaknya, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dalam bunga, bagaimana mereka akan tertarik apabila Indonesia menanamkan sistem ekonomi Islam ini? Oke, baik. Di mana sekarang juga ekonomi Islam itu terus berkembang. Dia terus juga khususnya itu di keuangan Islam sendiri, di mana saham-saham juga sekarang sudah banyak gitu, saham-saham Islam yang sudah mulai berkembang. Di Indonesia juga sudah mulai gitu. Untuk saham-saham ini tuh memang mulai berkembang, dan juga di negara-negara lain. Silakan dilanjutkan dulu yang tadi kepotong Ya, jadi soal saham. Oke ya, saham-saham di Indonesia ini, di mana di Bursa Efek Indonesia juga sudah banyak gitu efek-efek atau saham-saham yang memang sudah berlandaskan syariah. Di mana itu juga sesuai data keuangan syariah itu terus melonjak gitu. Dan baiknya tadi yang sudah dibilang juga, kalau misalnya gimana gitu saham-saham orang-orang yang ingin menanamkan modal itu tertarik dengan ekonomi Islam. Nyatanya sekarang juga dari SBN atau sukuk gitu, itu juga sudah didukung gitu oleh Bank Indonesia sendiri untuk kemajuan ekonomi Islam sendiri. Apakah saham-sahamnya bisa menandingi saham-saham yang nggak pakai hukum Islam? Bisa tentunya, karena kami sebagai mahasiswa ilmu ekonomi dan keuangan Islam ataupun ekonomi Islam lainnya terus berjuang akan hal itu gitu. Dimana di range data juga setiap tahunnya ekonomi dan keuangan sendiri itu terus melonjak. Oke, kalian memperjuangkan itu. Dengan mosi ini aja, orang-orang lebih memilih ekonomi murni. Minoritas memilih ekonomi Islam. Kenapa gitu? Punya keraguan sama sistem ekonomi Islam. Kalau mau memperjuangkan sampai kapan biar bisa diterapkan sistem ini di internasional? Yang saya bahas di awal bukan di Malaysia. Konteks negara maju yang saya maksud Amerika, Cina, Rusia, negara-negara Barat, NATO, Eropa, apakah berhasil? Oke, Enggak. baik. Tadi Sistemnya apa? Kapitalis. Manusia mengejar apa? Harta, keuntungan, laba, bukan pahala. Mungkin di Indonesia sangat cocok hukum ini karena mayoritas Islam. Tapi ngerti nggak sama Islam, masyarakat Islamnya? Banyak mayoritas Islam yang nggak paham sama hukumnya sendiri. Banyak orang-orang Islam juga, oknum-oknum yang makan bunga. Jelas dilarang di hukum Islam, tapi diterapkan. Kenapa? Sifat dasar manusia adalah serakah, mau harta, mau kenyang. Tapi apakah Balik Anda lagi, tahu? Apakah Anda tahu jika literasi sekarang itu terus tidak akan kita terwujud ketika penguasa adalah orang-orang yang gila duit, gila harta. Balik lagi ke sifat dasar manusia, serakah. Punya kuasa harus punya uang. Begitupun sebaliknya, punya uang harus punya kuasa. Oke, baik. Yang tadi Anda mention gitu, gimana orang-orang tuh lebih memilih ekonomi murni seperti itu? Apakah Anda tahu gitu, jika literasi keuangan terus digaungkan gitu, di mana Bank Indonesia sendiri juga telah menerapkan beberapa program untuk literasi keuangan itu sendiri. Melalui apa contohnya? Melalui banyak program-program Bank Indonesia ini seperti seminar dan lain sebagainya, karena untuk mendukung ilmu ekonomi dan keuangan Islam ini terus maju seperti itu. Dan juga ekonomi Islam, di mana dosen saya juga itu bekerja sama dengan Bank Indonesia. Kita membuat modul untuk dialokasikan kepada SMA. Berapa persen keberhasilan seminar-seminar itu dibandingkan seminar-seminar dengan model keuangan bukan Islam? Berapa persen keberhasilannya? Berapa persen kemajuan ekonominya dari hal-hal itu? Ada buktinya, ada datanya, silakan disertakan kalau ada. Oke, baik. Mungkin yang saya ketahui untuk saat ini itu dari Bank Indonesia memang sudah banyak program yang sudah dilakukan untuk memajukan ekonomi Islam sendiri, di mana industri halal juga terus berkembang, dan melalui modul-modul yang sudah bekerja sama oleh dosen dan juga yang lainnya untuk meliterasi semua masyarakat agar bisa nih mengenal dengan ekonomi Islam sendiri, karena kita semua tuh yakin dari ekonomi
ekonomi Islam sendiri itu yakin bahwa ekonomi Islam ke depannya akan akan menguasai peradaban dunia lagi, sama-sama kita ketahui bahwa sebelumnya peradaban juga dikuasai oleh Islam sendiri, di mana peradaban Islam itu diremehkan karena mereka menganggap bahwa ekonomi Islam atau peradaban Islam itu hanya untuk orang-orang Islam saja, tidak bisa diterapkan tidak bisa Oke. Kita bahas sekali lagi ya ke awal ini mah. Kita balik lagi. Keyakinan yang berhasil. Yakin ada hasilnya nggak? Belum ada hasilnya. Yang kalian lawan saat ini bukan sistem bobrok, ekonomi. Halo, aku Tri. Oke, mari kita kesampingkan semua teori tentang ekonomi itu and let's see what's happening in the status quo. The first thing first adalah kamu juga merasa bahwa kenapa ekonomi Islam ini Untuk para peserta minoritas maupun mayoritas dipersilakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Halo, perkenalkan nama saya Eka Prasetyo Saputra dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Film dan Televisi Fakultas Pendidikan Seni dan Desain. Di sini saya mau menyampaikan pernyataan saya nih mengenai mahasiswa lulusan seni sering sekali dianggap sebelah mata dan dianggap tidak punya masa depan. Bahkan katanya anak seni tidak banyak berkontribusi. Padahal kita lihat sekarang banyak sekali anak-anak seni yang berkontribusi di dunia ini. Halo, perkenalkan aku Trina Tania. Tadi kamu mention tentang anak seni itu banyak banget dapat stereotip bahwa mereka masa depannya suka gak jelas. Menurut aku sebenarnya stigma itu tuh muncul karena orang-orang di seni itu biasanya mereka prospek kerjanya cukup luas, jadi nggak terlalu terspesialisasi gitu. Jadi mereka bisa mencoba apa aja dan ini yang bikin mereka punya arah yang nggak begitu jelas gitu. Tapi ini sebenarnya tergantung sama orangnya. Tapi kalau misalnya dibandingin sama jurusan-jurusan mayoritas, di mana kita mungkin lebih jelas kalau udah lulus kita bisa langsung jadi ini atau kita bisa masuk company ini atau dan lain-lain. Itu mengapa mungkin kita akan bisa dibilang lebih mudah gitu. Ketidakjelasan itu bisa menjadi stigma bahwa anak-anak seni itu tidak berkontribusi dan tidak punya masa depan. Mungkin itu tergantung lagi sama sih karakteristik dari anak seninya itu. Kalau misalnya dia nggak menunjukkan keunikan dari dirinya atau dia Menurut saya nggak anak-anak seni itu unik. Oke, apakah semua anak seni itu dia punya keunikan atau juga Anak seni itu kelebihan yang bisa kreatif mereka? dan juga kritis. Maka mereka semua pasti unik. Tapi menurut kamu apakah di lapangannya sekarang itu mereka semua anak seni mudah untuk mendapatkan pekerjaan dengan argumen tadi kamu bahwa bilang semua anak seni itu unik dan kreatif? Jelas sekali mudah. Banyak sekali lapangan kerja yang sekarang membutuhkan anak-anak seni. Contohnya, jangan jauh-jauh deh kalau kita bisa akan berbicara tentang sosial media. Banyak sekali di sana iklan-iklan dan juga tayangan-tayangan konten kreator. Itu anak-anak seni. Kalau misalkan mereka tidak kreatif, maka mereka tidak akan punya hook atau penonton untuk disaksikan oleh kita semua. Menurut saya semua anak-anak seni itu unik dan punya kreativitas yang tinggi. Dan itu membuat lapangan pekerjaannya lebih luas. Kenapa seringkali dianggap sangat tidak mempunyai masa depan? Logikanya kalau misalkan kita punya masa depan yang nggak jelas, berarti kalau nggak punya prospek kerja yang bagus. Betul nggak? Kalau prospek kerjanya banyak, kenapa dianggap sebelah mata dan tidak jelas? Bukannya kalau misalkan punya banyak lapangan kerja itu kita bisa milih dengan keunikan dan kreativitas kita dan juga kemampuan kita, itu harusnya lebih jelas dong. Oh ya, satu hal lagi. Teman-teman, karena sudah ada yang mengangkat tangan, maka sesi argumen dihentikan. Silakan untuk kembali ke tempat duduknya di belakang. Baik, Bro. Perkenalkan, saya Ari Jatira dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Indonesia. Seperti yang rekan saya tadi sampaikan bahwasannya anak seni itu gak punya masa depan. Mengapa demikian? Karena seni itu sangat-sangat luas. Dan kalau di seni itu, kita harus benar-benar jago. Gak bisa cuman standar berbeda dengan jurusan-jurusan yang sudah jadi majority.
kayak ilmu komunikasi, ilmu hukum, kedokteran, dan juga yang lainnya. Pertanyaan saya, apakah ilmu komunikasi akan terus bekerja di situ? Tentu, ilmu komunikasi akan sangat diperlukan, akan terus karena demand-nya tinggi. Ilmu komunikasi, hukum. Lalu demand- bagaimana dengan anak seni yang memang harusnya banyak lapangan pekerjaan dan dia akan terus berkembang sepanjang masa? Seni itu untuk dinikmati, bukan untuk menjadi pekerjaan. Pada akhirnya, anak-anak seni itu mereka berkarya untuk dirinya sendiri. Saya tidak terima dengan hal itu ya. Seni itu untuk dinikmati, iya, tapi kita punya value. Betul, seni punya value, tapi apakah seni bisa dikerjakan? Apakah banyak orang-orang yang berdasar dari seni, mereka memiliki pekerjaan tetap sebagai seniman? Karena rata-rata mereka punya pekerjaan lain, seni mereka sebagai hobi. Dan apakah mereka mendapatkan pendapatan dari hal itu? Mungkin iya ada, tapi tidak semuanya, tidak full dari seni. Mereka masih kerja. Berbeda dengan kita yang majority, anak hukum, kita udah jelas. Tapi apakah Anda meyakini bahwasannya seluruh anak seni itu bisa mendapatkan penjaminan pekerjaan seperti demikian? Kalau misalkan lapangan kerjaannya luas, kenapa tidak? Tapi apakah luas? Luas sekali. Di pendidikan, kita anak seni bisa menjadi seorang guru untuk mendidik anak-anak kita mengenai seni. Di dunia industri, kita banyak film, televisi, dan juga sosial media. Apakah itu tidak cukup luas menurut Anda? Ada adagium dari Latin yang berbicara bahwasannya fakta sunt potentiora verbis. Anda itu menyampaikan opini Anda, tapi faktanya apakah betul anak seni itu semuanya bisa bekerja di seni satu linear dengan seni? Kan kebanyakan enggak. Ujung-ujungnya mereka harus survive, mencari pekerjaan yang gajinya tinggi dan menjadikan seni itu sebagai hobi mereka. Dan untung-untung kalau mereka yang jago, mereka bisa mendapatkan hasil dari seni itu. Tapi kalau yang enggak, mereka mentok di situ-situ aja, menggunakan seni sebagai hobi, tapi tidak bisa menjadi penghasilan utama. Tidak bisa menjadi penghasilan utama. Saya tidak setuju dengan itu. Mungkin ada orang yang seni menjalankan hobinya dan mempunyai pekerjaan lain. Tapi justru pekerjaan lain itulah yang menjadi side jobnya. Kalau seni itu menjadi pekerjaan yang penting dan pekerjaan utama dia. Bagaimana Anda bisa menyatakan bahwasannya pekerjaan yang lain itu sebagai side job kalau misalkan penghasilan dari pekerjaan lain itu yang menghidupi dia? Sedangkan seni itu kalau kita belum terkenal banget di dalam dunia seni, apakah kita akan dihargai seperti mereka-mereka yang sudah terkenal? Itu fungsinya belajar seni, pendidikan seni, lulusan seni, buat mencari relasi dan belajar tentang hal-hal seni. Kalau misalkan Anda berbicara, seni itu harus jago. Enggak. Banyak kok seniman-seniman yang berdiri sendiri, membuat karya, melukis, membuat patung. Apakah dia terkenal? Tidak. Tapi ketika dia membuat seni yang masterpiece, lalu dilirik oleh produser-produser, lalu dia akan terkenal dengan sendirinya. Anda tadi menyatakan bahwasannya seni itu nggak perlu jago, tapi Anda menyatakan lagi kembali, justru Anda memutar balik karena kata-kata Anda bahwasanya menciptakan karya masterpiece. Bagaimana cara seseorang kalau nggak jago, tapi bisa menciptakan karya masterpiece? Nggak jago, tetapi tetap diasah itu bukan berarti nggak jago, Bung. Halo, kembali lagi dengan saya. Baik. Tadi kamu sempat mention terkait anak seni itu dia bisa bagus banget prospek kerjanya, seperti misal dia menjadi sutradara dan lain-lain, itu menjanjikan gitu. Tapi menurut aku kenapa di sini mosinya itu sebenarnya bukan terkait tentang tidak memiliki masa depan, tapi mungkin masa depannya ini cukup lebih abstrak dibanding yang lain gitu. Abstrak di sini maksudnya adalah enggak semua prospek kerja di dalam seni itu dia punya jenjang karir yang jelas seperti itu. Kalau misalnya tadi kamu mention tentang pelukis dan lain-lain, oke, kalau misalnya dia bisa berhasil produce karya yang baik lalu dia mendapatkan uang dari situ, dia bisa hidup dari situ. Tapi kalau misalnya enggak, ya dia akan sulit untuk bertahan hidup kalau hanya mengandalkan itu saja gitu. Lalu juga ada banyak beberapa job di dalam lingkup seni yang dimana dia nggak punya jenjang karir setelah ini tuh dia kayak gimana gitu. Jadi menurut Anda tidak pasti masa depannya sering dianggap sebelah mata karena tidak jelas atau abstrak dengan sebegitu banyaknya lapangan pekerjaan kita gitu. Ya. Menurut saya, kalau misalkan tadi berbicara tentang jabatan, kalau misalkan di dunia film, kita ini lulusan seni lalu bekerja di dunia film. Di dunia film itu sudah ada wadahnya. Kalau misalkan kita masuk ke sana tiba-tiba jadi sutradara, nggak bisa. Pasti semuanya muncul dari awal. Misalkan menjadi seorang kru belakang layar yang lain. Dan itu nanti akan terus beranjak lebih tinggi lagi dengan sesuai kemampuannya. Oke, here's the thing. Dari tadi kamu tuh mention tentang film dan aku sudah nge-credit itu bahwa oke, di film itu bisa jelas. Tapi bagaimana dengan prospek kerja lain di seni seperti yang tadi aku bilang, pelukis? Menjadi seorang pelukis
usaha mandiri. Tentu saja itu sesuatu hal yang bagus dan itu sebenarnya jelas banget karena diri dia sudah memastikan diri dia untuk menjadi seniman pelukis. Kalau misalkan dia memastikan diri dia untuk menjadi seorang pelukis, dia berarti sudah mempunyai pasar. Lukisan saya akan dijual kemana? Dan itu sudah menjadi hal yang jelas dong. Kenapa nggak jelas? Also mungkin kalau terkait seni, misal kita ngomongin lagi tentang pelukis gitu, kita nggak tahu nih di dalam 1 bulan dia bisa menghasilkan karya berapa banyak, karena itu kan benar-benar tergantung ya dari proses dia seperti apa gitu. Terus kalau misalnya di dalam bulan itu, let's say dia nggak berhasil menjual apapun atau menghasilkan apapun, bagaimana dia bisa bertahan hidup gitu dibandingkan dengan mayoritas yang dimana dia mungkin bisa dapat gaji yang per bulan atau bahkan mendapatkan tunjangan di mana hidupnya itu lebih terjamin dibanding anak-anak seni yang dia mungkin nggak ada regulasi yang mewadahi mereka bahwa di dalam 1 bulan ini kamu akan mendapatkan segini gitu. Mungkin itu alasan saya mengatakan bahwa lulusan seni bisa menjadi seorang guru. Kalau misalkan dia mungkin memang stuck di situ, kenapa dia tidak menjadi seorang guru? Itulah alasannya kenapa anak seni ini mempunyai banyak lapangan pekerjaan dan mereka bisa memasuki semuanya. Kalau misalkan dia gagal di satu, kenapa nggak lanjut ke yang lain? Itu adalah nilai plus yang kita punya. Kalau misalkan lulusan yang lain, lulusan misalkan hukum, lalu bekerja di hukum, misalkan dia gagal, dia mau lari kemana? Oke, guru yang kamu maksud itu berarti dia mengajarkan lagi seni gitu ke Tuh, guru anak-anaknya? seni. Oke, kalau kita gitu dari SD, dari TK pun belajar seni. berarti kalau gitu balik lagi, guru itu adalah suatu pekerjaan yang mayoritas. Berarti kamu setuju bahwa pekerjaan mayoritas itu lebih terjamin dong kalau misalnya pada akhirnya kamu lari ke dunia guru yang dimana itu adalah pekerjaan mayoritas? Tentu tidak. Anda berbicara tentang minoritas lulusan seni kan? Bukan berbicara tentang mayoritas kalau misalkan lulusannya ini udah punya wadahnya gitu sendiri. Saya bilang kalau misalkan menjadi guru itu adalah sebuah opsi, bukan sebuah pilihan utama di situ. Jadi saya tidak mendukung mayoritas kalau misalkan jurusan yang satu itu pasti kerja di situ. Kalau misalkan jurusan satu linear bekerja di situ lalu gagal, dia akan lari kemana? Tapi anak seni kalau misalkan tidak berhasil di kemampuan yang dia miliki, bisa toh lari ke yang lain karena dia kritis dan kreatif. Banyak lapangan kerjanya. Lalu kenapa? Kenapa bisa dibilang masa depannya tidak cerah atau tidak bagus? Lalu kenapa dipandang sebelah mata? Menurut saya itu stigma yang kenapa gitu? Kenapa ada orang berbicara seperti itu? Bahkan mungkin dia tidak tahu seni itu apa. Waktu kalian telah habis. Halo, nama aku Asla. Aku dari Universitas Pendidikan Indonesia. Aku jurusan pendidikan khusus. Jurusan aku sering diremehkan, sering dipandang sebelah mata, sering tidak terlihat juga. Tetapi meskipun jurusan kita tidak mendapatkan spotlight lebih besar daripada jurusan yang lebih populer, tetapi jurusan kami memiliki banyak insight juga. Di sini kita ngebahas tentang jurusan underrated itu memiliki banyak insight juga. Sebenarnya aku setuju bahwa semua jurusan itu pasti dia punya insightnya masing-masing. Tapi yang kita diskusikan di sini adalah apakah insight yang didapatkan dari hasil belajar itu dibutuhkan atau tidak oleh dunia luar. Dan pasti dibutuhkan jawabannya. Karena nggak akan ada jurusan itu terbentuk, nggak akan ada pekerjaan itu terbentuk kalau misalnya nggak ada konsumennya. Tapi apa perbedaan dari jurusan underrated ini dengan jurusan mayoritas adalah skala besar atau kecilnya audien yang membutuhkan itu gitu. Contohnya kalau misalnya tadi di bidang seni itu bisa menjadi hal yang dibutuhkan atau bisa juga menjadi hal tambahan aja yang dimana audiensnya itu nggak seluas seperti kita jurusan mayoritas. Yang kita tahu ya, anak-anak berkebutuhan khusus itu seperti anak Down syndrome, anak autis, anak tunarungu. Tetapi sebenarnya tuh disabilitas itu cakupannya lebih luas gitu. Tunanetra, ADHD, SLD atau Specific Learning Disability, termasuk disleksia, diskalkulia, disgrafia, dan banyak banget ketika aku menjadi panitia Mokaku di divisi inklusi kemarin, aku juga menyaring mahasiswa-mahasiswa baru yang ternyata dia itu memiliki kebutuhan khususnya meskipun bukan kebutuhan khusus seperti yang nampak secara fisik gitu, seperti ADHD, seperti SLD yang seperti itu. Dan konsumen-konsumen yang seperti itu yang dibutuhkan.
Kalau misalnya kita ngomongin lagi di bidang pendidikan ya, kan ada pendidikan khusus, ada yang guru biasa gitu. Mungkin kenapa sih jurusan guru biasa, maksudnya guru reguler itu dia lebih well known dibanding pendidikan khusus? Aku rasa balik lagi ke argumen saya, karena dimanapun itu, entah itu di Indonesia atau di dunia, itu tentunya perbandingan atau skala anak berkebutuhan khusus dengan anak yang biasa itu tentunya lebih banyak yang biasa gitu. Jadi mengapa ini menjelaskan bahwa walaupun keduanya itu pasti memiliki insight yang dibutuhkan oleh konsumennya masing-masing, tapi karena skalanya itu lebih besar di jurusan mayoritas ini, jadi pada akhirnya orang-orang memilih yang mayoritas ini. Belum lagi kalau misalnya di Indonesia sendiri itu walaupun oke, udah ada nih regulasinya tentang anak berkebutuhan khusus, tentang sekolah inklusi dan lain-lain, tapi menurut aku juga implementasi dari regulasi itu tuh masih kurang banget. Jadi ini juga membuat skala prospek kerja di dunia mungkin termasuk pendidikan khusus itu kecil gitu. Oke, tadi Teteh mention tentang sekolah inklusi. Nah, salah satunya sekolah inklusi, yang mana memang nggak semua sekarang sekolah itu menerapkan inklusi gitu. Dan merekrut guru-guru pendidikan khusus. Memang nggak semua, tapi disitulah peran-peran kami itu dibutuhkan. Misalnya sekolah yang 3T, dan di sekolah-sekolah yang seperti itu kami itu dibutuhkan, tenaga kami dibutuhkan. Jadi ketika orang-orang masyarakat, pemerintah pun bahkan tidak tahu, tetapi kamilah yang terjun di situ, kami yang berperan di situ, berperan besar untuk membantu anak-anak disabilitas atau berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan dengan layak yang sama dengan masyarakat umum. Menurut aku kalau misalnya konteksnya terkait pendidikan inklusi ini ada stigma sistemik yang harus diselesaikan terlebih dahulu gitu. Karena kalau misalnya aku rasa aku masih tetap menang di dalam argumen bahwa insight ini tetap dibutuhkan tapi konsumennya lebih kecil. Tapi kalau ngomongin tentang pendidikan inklusi itu masih sangat minim di Indonesia, dan menurut aku ini terjadi karena kurang didorong oleh pemerintah itu sendiri gitu. Iya, yang tadi sering dimention juga pasti dari pemerintah ya, asal muasalnya tuh sebenarnya tuh memang jurusan kami tuh karena sering dianggap remeh, tidak terlihat gitu, tetapi sebenarnya jurusan kami itu juga sering banyak dipakai untuk kepentingan-kepentingan penelitian. Untuk intinya tuh aku merasa kalau jurusan ini tuh meskipun remeh bagi orang-orang awam gitu, tapi sering diangkat gitu topik jurusan kami gitu, isu tentang disabilitas ini terhadap topik-topik penelitian. Nah itu maksud saya tuh, jadinya meskipun nggak yang langsung merata ke semua masyarakat dan hanya merujuk ke anak-anak yang khusus saja, tetapi ilmu kita itu berimplementasi gitu ke masyarakat umum gitu. Tapi berarti tadi kamu setuju ya bahwa walaupun banyak insight yang didapatkan dari jurusan ini, itu besarnya konsumen di dunia nyata itu mempengaruhi apakah jurusan ini akan terus menjadi jurusan underrated atau tidak gitu? Jurusan underrated mungkin kalau misalnya dikenal sebagai jurusan pendidikan khusus. Underrated memang ya underrated. Emang siapa juga gitu orang-orang yang saat ini mau dengan jadi guru dengan title guru SLB, guru pendidikan khusus gitu. Jarang-jarang ada yang mau kecuali panggilan hati gitu. Tetapi ketika saatnya itu orang-orang tuh bakal pasti melihat sisi lain dari guru pendidikan khusus. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Keren sekali. Sorry ya, aku ikut di sini ya. Panas banget ya. Wah, teman-teman seru banget ya, Maskot. Tapi dengan tersudut terbukti kalau beda pendapat bukan berarti harus saling melawan. Nah, kalau sekarang waktunya kita satukan dua sisi yang sempat berseberangan tadi. Jadi jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan lanjut ke segmen berikutnya, yaitu Di Antara Kau dan Aku. Setelah jeda pariwara berikut ini. Dadah! Keren banget, panas banget. Balik lagi ya kayak awal. Sifat asli manusia itu serakah. Dan saya juga setuju bahwasannya ini tuh bukan tentang jurusannya, tapi tentang mahasiswanya, tentang diri kita sendiri. Kalau kita nggak kompeten di jurusan itu, kita bakal kesusahan juga dalam segala hal. Memang lulusan seni itu banyak sekali lapangan pekerjaannya dan juga relasi-relasinya pun kuat gitu. Tapi kembali lagi kepada pribadinya, ketika dia menjadi orang yang tidak mempunyai kemampuan dan pengalaman, jelas masa depannya
tidak akan baik ya.